Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu meneruskan hadis yang pertama dalam Kitabus Shalah. Kita masuk hadis yang kedua dalam Kitabus Shalah, yaitu Babul Mawaqit. Di kitab saya di Syarah Taisirul Alam hadis ke-45 totalnya dari awal. Silakan dibaca dari Aisyah ya. Baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr. Sungguh keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar, salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati, maka wanita-wanita dari kalangan mukminat itu hadir. Mutalaffi'at, multahifat ya. Mutalaffi'at yaitu mutalaffifat. Maksudnya mutalaffi'at itu ghatina abdanahum wa ru'usahum, menutup badan-badan mereka dan sekalian kepala-kepala mereka, dari badan hingga kepala, berarti kainnya panjang. Mutalaffi'at, berkerudung tapi dengan badannya. Bimurutihinna, al-murud adalah aksiyatun mu'lamah atau mu'allamah, pakaian-pakaian yang bercorak. Takunu min khazin, terbuat dari katun. Wa takun min sufin, atau dari wol. Jadi murud adalah pakaian yang bercorak, mukhattat bi alwan, bergaris-garis, berwarna-warni.
Jadi dari dasarnya garisnya berbeda. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya murabba, coraknya itu kotak-kotak. Zaman Nabi sudah ada corak-corak gitu ya. Para sahabat juga memakai, sahabiah juga memakai. Tsumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun, salah seorang tidak mengetahui mereka, siapa mereka. Ya. Diketahui itu dengan apa? Dengan melihat wajahnya. Tidak diketahui. Minal ghalasi, dikarenakan masih kegelap, dikarenakan gelap. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunda kita Aisyah menceritakan bahwasanya perempuan dari kalangan sahabiah mereka itu berkerudung, mengkerudungkan. Cocoknya dengan bahasa Sunda. Kalau kerudung pikirannya adalah kerudung unggul. Diharudum, tahu ya? Kalau diharudum apa? Badannya dengan kepalanya, itu diharudum. Ya, itu yaltakhifna. Apa bahasa Indonesia diharudum? Ya. Ya, tapi Sumedang tandang tahu ya? Sumedang tandang. Diharudumkan dengan pakaian mereka. Dan mereka keluar tapi tertutup. Ya. Wa yashhaduna salatal fajri, dan mereka ikut salat fajar, ikut salat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yarji'na ba'da salati ila buyutihinna, kemudian mereka keluar, kemudian mereka pulang setelah salat ke rumah-rumah mereka. Wa qad ihtalatat diya'u bid-dhalami, dan sudah bercampur antara sinar fajar, kan mau pagi, dengan kegelapan malam. Jadi masih gelap ya, masih gelap, tapi belum terang. Illa anna madhira ilaihina la ya'rifuna, sesungguh bahwasanya yang melihat kepada mereka tidak mengenali mereka. Ya. Kenapa? Liwujudi baqiyati dhulamil mani'ati min dzalika, karena adanya gelap, masih adanya gelap yang menghalangi dari pandangan. Ya. Jadi tidak dikenali. Apakah mereka itu menutup wajahnya? Bukan karena menutup wajahnya, karena cuma berkerudung saja. Karena hadis ini dijadikan dalil bahwasanya menutup wajah itu tidak wajib, hanya dianjurkan saja. Para ulama dalam masalah ini berikhtilaf. Tentang keafdalan waktu salat fajar. Bagaimana yang afdal? Mungkin sampai kepada antum simpang siur, salat jangan terlalu yang terlalu gelap gitu ya, harus agak terang, mungkin ya, mungkin sampai kepada antum ya. Dari dulunya juga seperti itu. Para ulama telah berikhtilaf tentang keafdalan dalam salat fajar itu, salat subuh itu. Maka Hanafiyah, para pengikut Imam Abu Hanifah, berpendapat kepada bahwasanya isfar itu agak terang, itu afdal.
isfar ya. Ininya istilahnya isfar. Itu afdal. Berdasarkan hadis asfiru bil fajri, berisfarlah ketika melakukan salat fajar, salat subuh, fa innahu a'dhamu lil ajri, karena sesungguhnya itu adalah lebih besar pahalanya. Berkata At-Tirmidzi hadis hasan sahih. Jumhur ulama diantaranya adalah imam yang 3, karena kalau dalam yang terkenal 4 imam madhab, Hanafiyahnya dan juga Abu Hanifahnya sudah berpendapat isfar, berarti 3 lagi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya at-taghlis ya, itu golas tadi ya, dalam hadisnya golas. At-taghlis tadi isfar lebih utama, taghlis yaitu melakukan dalam keadaan gelap itu afdal berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis ini bahwasanya mereka pulang pun tidak dikenali, bisa dikenal dengan apanya? Dengan melihat mukanya. Kenapa tidak dikenal? Karena masih gelap ya. Para sahabat salat subuh dalam keadaan satu dengan yang lainnya tidak tahu ini siapa yang di samping ini, karena penerangan yang terbatas ya, lebih condong ke gelap ya, lebih gelap, tapi wujudnya siluetnya ada gitu ya. Nah, tapi di pinggir itu siapa enggak kenal. Oleh sebab itu kaum munafik yang paling berat itu adalah salat isya dan salat subuh. Bukan semata-mata khoream ya, karena dingin, masih ngantuk dan sebagainya. Bukan semata-mata itu. Semua juga merasakan hal itu, ya. Tetapi apa? Mereka merasa percuma. Kenapa? Karena tidak dikenal oleh yang lain, tidak dilihat. Iya. Kan riya. Segalanya kan kalau orang munafik melakukan amal itu pengen dilihat. Jadi ngerasa percuma dak nempok gitu, ya. Seperti itu. Itu yang motivasi penghalang mereka untuk berat sekali. Maka Isya sudah gelap karena apa? Karena sudah kurang penerangan. Maghrib subuh juga sama. Kemudian mereka pun membantah, para jumhur ulama, di antaranya imam yang 3, membantah kepada hadis asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri tadi ya, berisfarlah dalam melakukan salat fajar karena sesungguhnya itu lebih afdal ganjarannya. Menjawab, membantah dengan bantahan yang baik, yang banyak. Di antaranya yang paling bagus jawabannya, ada 2 jawaban. Fa imma an yurada bil amri bil isfari tahaqququ tulu'il fajri. Adapun yang dimaksud dengan perintah untuk isfar, apa isfar teh? Menunggu hingga agak terang. Maksudnya adalah meyakinkan sudah terbit fajar atau belum. Kan ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Ya, gitu. Hatta la yata'ajjaluna, hingga mereka tidak buru-buru, fayuqi'unaha fi aqabil lail, kemudian mereka melaksanakan kena masih dalam keadaan penghujung malam. Ya, jangan sampai seperti itu karena belum apa? Belum kelihatan. Wa yakunu af'alu tabdil ladzi huwa a'dhamu ja'an ala ghairi babihi, dan keadaan fi'il tafdil tadi a'dhamu lil ajri ya,
itu a'dhamu lil ajri itu datang lafaz itu bukan pada babnya, tetapi ya'ti li ghairi tafdili kasirah, yaitu datang untuk bukan keafdalan, ya, bukan lebih afdal dari yang lainnya, seperti itu, bukan lebih afdal. Yang kedua itu jawabannya, wa imma an yurada bil isfar wa imma an yurada bil isfar italatul qiraati fi salat. Imma, jawaban yang kedua, perintah untuk isfar tadi adalah apa? Italatul qiraah, mempanjangkan bacaannya panjang di dalam salat itu. Italatul qiraah fi salat fa innaha mustahabbah, dan itu adalah sesuatu yang dianjurkan, memanjangkan. Wa bi italatil qiraah, dan dengan memanjangkan bacaannya tersebut, la yafruguna minas salati illa waqtal isfar, mereka itu belum beres di dalam salatnya karena panjang kecuali pada waktu isfar. Jadi saking panjangnya, jadi beres belumlah beres kecuali sudah mulai agak terang-terang, seperti itu, karena panjang. Ini maksudnya isfar. Jadi asfiru. Dalam hadis ini diambil faidah yang pertama, istihbabul mubadarati ila salati subhi fi awali waktiha, disunahkan mubadarah di dalam salat subuh, segera di dalam salat subuh di awal waktunya, ya, di awal waktunya, disunahkan di awal waktunya. Dan yang kedua, bolehnya para wanita datang ke masjid untuk menghadiri salat bersama kaum laki-laki, ma'a adami khawfil fitnah, bila tidak takut fitnah kerusakan, ima fitnah dari dirinya, ya, jadi datang mereka itu membawa fitnah, membawa kerusakan, ya, datang mereka itu membawa ketidakhusuan, membawa menjadi para laki-laki tidak menjaga pandangan mereka, narongkrong di teras masjid, ya, kayak cenah datang misalkan, ya, karena itu terfitnah, ya, datang mereka itu jadi fitnah dari dirinya, ya, fitnah atau fitnah yang mengena kepada dirinya. Gimana? Ya, perjalanan dari rumah ke masjidnya itu diganggu karena masih gelap. Gelap itu lebih tidak aman daripada terang, betul enggak? Betul? Iya, di satu sisi tidak kelihatan wajahnya, tetapi di satu sisi juga pencurian itu kan digelap, sehingga kalau mobil parkir jangan yang gelap, gitu. Pengalaman saya juga dipecahkan kaca mobil karena parkirnya digelap. Jadi yang sebelah sana, yang sebelah sini dekat masjidnya selamat. Saya agak jauh, dua mobil pecah dua-duanya, diambil tasnya, gitu ya, kejahatan itu, ya, seperti itu. Ma'atahafudihina min ishari anfusihina bizinah, dengan menjaga diri mereka itu dari menampakkan diri, memasyhurkan dirinya dengan perhiasan, ya, dengan perhiasan. Perhiasan itu apa? Ya, pakaian, ya, pakaian itu perhiasan. Jadi apa namanya,
pakaiannya yang apa namanya, yang mengundang, atau perhiasan-perhiasan lainnya yang membuat masyhur. Tapi kalau pakaian-pakaian coraknya itu masih lumrah seperti tadi, apa, garis-garis saja, kotak-kotak saja, itu corak yang lumrah. Tapi kalau udah pakaian yang suhroh, ya sudah tidak apa namanya, ya lain daripada yang lainnya, sehingga semuanya melirik kepadanya gitu ya. Kalau apa namanya, ada hiasan-hiasan sedikit-sedikit saja, ya tidak masalah. Jadi tidak mesti jadi corak-corak di dalam pakaian itu sesuatu yang tidak dilarang, ya, tidak dilarang bagi wanita, asal apa, lumrah dan sesuai dengan apa, sesuai dengan keumuman dan adat, ya, dan kebiasaan urf di negara tersebut. Kalau di negara Afrika, lihat gimana coraknya, moronyoy gitu ya, kuning apa gitu ya. Oh ya, kalau dipakai pakaian itu di Indonesia aduh, terlalu. Tapi di mereka itu biasa hal itu teh, itu hal biasa ya, lumrahnya demikian gitu. Hadis yang selanjutnya, silakan. Idza ra'ahum ijtama'u. Yusalliha bi ghalasin. Baik. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai kepada keduanya, dia berkata, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah. Salat duhur bil hajirah. Al hajirah syiddatul harri ba'da zawal. Sangat panasnya setelah sangat panas tapi setelah tergelincir. Tidak di tengah-tengah bahkan, tidak boleh. Ma'hudatun min hajrin nas a'malahum. Diambil dari orang-orang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka li syiddatil harri, dikarenakan sangat panas. Bekerja dari pagi, ketika sangat panas mereka hajar, ya, meninggalkan. Jadi hajirah. Wal asra wa syamsu naqiyah. Sedangkan salat asar wa syamsu naqiyah, matahari naqiyah. Naqiyah yakni safiyah, terang, murni. Lam tadkhuluha safratun wala taghayyara. Belum masuk
kekuning-kuningan, ya masih putih gitu ya, belum kuning dan belum berubah si cahayanya tersebut. Wal maghriba idza wajabat, dan maghrib apabila wajabat saqatat wa ghabat, sudah tenggelam dan sudah hilang mataharinya, ya, yakni dari ini adalah asyamsu, mataharinya. Wal isya'a ahyanan, sedangkan salat isya ahyanan, kadang-kadang di awal, kadang-kadang di akhir. Apabila beliau melihat mereka sudah berkumpul, beliau menyegerakan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka terlambat, belum berkumpul, pada lambat, akhara, mengakhirkan, menunggu. Wasubha, sedangkan subuh, karena Nabi yusalliha bighalas, Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya dalam keadaan masih gelap. Ghalas bi fathil ghain, al-ghalas, dan lamnya juga fathah. Dhulamu akhiril lail ma'adiyai subhi, gelap di penghujung malam disertai ada cahaya subuh, ya, jadi bercampur. Nah ini dan tadi sudah berlalu. Di subuh awal percampuran antara gelapnya malam dengan cahaya pagi gitu ya, mau pagi. Faidahnya dipahami dari hadis ini, keafdalan bersegera di dalam salat duhur secara mutlak, ya, pokoknya bersegera. Akan tetapi dikhususkan dengan hadis Abu Hurairah, nanti kita akan bahas. Idza shtaddal harru fa'abridu bisalati, apabila panas sangat menyengat, fa'abridu bisalah, maka tunggu sampai agak dingin, abrid. Fa inna syiddatal harri, karena sesungguhnya sangat terik panas itu, min faihi jahannam, dari uapnya jahannam. Muttafaqun alaihi. Nanti akan kita bahas, akan kita datang pada waktunya hadis ini. Dan juga dalam hadis Khobab riwayat Muslim, dalam hadis Khobab minus syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ramda falam yashkuna. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramda, itu ya panas juga karena cuaca yang panas, tetapi beliau tidak mengindahkan aduan kami ini. Maksudnya bahwasanya mereka mengajukan permintaan untuk mengakhirkan duhur ke waktu ibrad, yaitu agak dingin, tetapi tidak dituruti mereka itu, karena takut keluar dari waktunya. Jadi boleh agak ditunda sedikit, tetapi tidak terlalu terus menunggu hingga mau akhir, ya. Dalam keadaan dalam keadaan sangat terik matahari, sangat terik panas matahari. Tapi kalau dalam hadis tadi mutlak, ketika panas yang tidak sangat terik,
itu boleh. Yang penting sudah tergelincir matahari. Faidah dari hadis ini yang pertama, afdhaliyatul mubadarati bis salati fi awwali waqtiha ma'adal isya. Keafdalan, keutamaan bersegera untuk salat di awal waktunya selain salat isya. Ya, selain salat isya. Yang datang jam 10 ini mungkin karena membaca poster. Ini jam 10. Yang kedua, annal afdhala fil isya'i at-ta'khiru. Bahwasanya yang paling afdal dalam salat isya itu mengakhirkan. Wa yakunu ila nisfil laili, dan mengakhirkan itu sampai tengah malam. Di benak keumuman orang namanya tengah malam itu jam berapa? Jam 12 malam itu keumuman orang. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga menyangka, sama-sama menyangka demikian. Tapi tengah malam yang sebenarnya adalah awal malam, pembagian pertengahan antara awal malam, yaitu maghrib dengan sholat subuh. Misalkan maghrib itu jam 6, subuh itu misalkan jam 4, maka tengah-tengahnya di mana? Jam 11, ya, kira-kira segitu ya. Jadi awalnya jam berapa, akhirnya berapa, bagi 2 ya, gitu ya, gitu. Kama sahat bihil ahadis, sebagaimana sah hadis. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang tidak sholat berjamaah ke masjid, kewe nu abdol nage tengah peting. Oh no, nanti ibu-ibu nunggu sampai jam 12, padahal nges akhir ya teh ya, sudah tidak afdal, sudah lewat. Illa idza zama al musalluna fatusalli khasyatal masyaqqati alaihim bil intidar. Kecuali apabila orang-orang yang salat sudah berkumpul, maka salat karena khawatir menyulitkan atas mereka dengan menunggu, ya, menunggu untuk salat itu sulit ya, menunggu salat, menunggu itu. Dan mungkin antum mendapatkan di masjid-masjid antum, tempat sholat antum, muadzin itu pengen segera adzan ya. Bahkan keumuman masjid kita yang mempersilahkan imam itu muadzin, kapayun gitu ya. Harusnya apa? Harusnya apa? Yang menyuruh qomat, imam menyuruh qomat, masuk, imamnya ke depan, silahkan qomat. Bukan muadzinnya yang suruh imam, ayo imam, engal pak, gitu. Bukankah begitu keumuman? Itu dah ya, seperti itu. Nunggu itu lama itu, nunggu itu padahal bisa digunakan untuk berdoa di sana, suhusu di sana, itu kesempatan gitu. Semakin lama semakin banyak. Dan menunggu dari azan, menunggu qomat itu pahalanya besar sekali. Pahala ribat. Sama dengan antum menunggu di perbatasan perang. Ya. Itu teh nggak mau pada nunggu di perbatasan perang. Jadi panggilan nama ote kan gitu ya. Karena pahalanya besar, makanya pahalanya besar. Itu antum pahala ribat itu menunggu di perbatasan perang itu, antum itu bisa didapatkan ketika menunggu qomat gitu. Maka karena pahalanya besar, yang melakukannya juga sedikit. Betul enggak? Karena pak akhir-akhir kan gitu.
kewel can komat gitu. Padahal itu adalah pahalanya besar ya, pahalanya besar. Iya. Karena takut masyakoh nunggu lama, maka segera kalau sudah berkumpul. Yang ketiga, annal afdala lil imami mura'atu halil mu'tamina minat takhfifi ma'al itmam. Bahwasanya yang afdal bagi seorang imam adalah memperhatikan keadaan makmum minat takhfifi ma'al itmam, di antaranya dengan meringankan sholat tersebut tapi sempurna. Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Rabbighfirli warhamni, Allahu akbar. Ringan itu, enggak Allahu akbar lama gitu. Ringan tapi sempurna ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu tidak sempurna. Wal italati ma'adamil idjar, dan panjang tetapi tidak menggelisahkan, gelisah. Panjang-panjang teuing. Ya aya naon ieu panjang-panjang teuing. Gelisah semuanya ya. Dengan panjang itu kan gelisah ya. Sujud juga panjang dah. Eta keneh. Sujud keneh sujud deui gitu ya, suga hantek geus. Gelisah. Kegelisahan terungkap dengan dehem, batuk, ngadadak. Teu batuk oke, ngadadak batuk ya. Itu kegelisahan namanya. Yang keempat, fil hadisi dalilun ala taglisi fil fajri. Dalam hadis ini terdapat dalil untuk taglis. Apa taglis teh? Melakukan masih dalam keadaan gelap ketika melaksanakan salat subuh ya. Jadi masalahnya bukan gelap dan terangnya, tetapi sudah ada fajar, dan terbitnya fajar bukan kita orang awam yang mengetahuinya ya. Kita serahkan kepada ahlinya. Ayo buktikan orang nambah fajar tuh udah encan tuh, udah ketingali kan gitu ya. Yes. Urus saya juga pernah melihat itu, dan memang enggak kelihatan kalau bukan ahlinya. Wa huwa hujjatun ala man yaral isfar kama taqaddama, dan ini adalah hujah yang menjawab kepada orang yang berpendapat untuk isfar ya, untuk menunggu terang sebagaimana yang telah lalu. Dengan makna isfar tadi maksudnya adalah diantaranya suruh isfar itu adalah bacaannya panjang hingga waktu agak terang. Yang kelima, dalam hadis ini juga terdapat dalil ala anna salata fi jama'atin ahula, bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama minal ityani bis salati fi awal waktiha, dibandingkan melaksanakan sholat di awal waktunya. Di awal waktu tapi berjamaah. Lebih baik menunggu sedikit, beberapa waktu, mungkin maksimal setengah jam, seperempat jam, tapi berjamaah banyak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah adzan, antum langsung sholat tadi, sholat di awal waktunya kan gitu ya. Enggak, yang itu berjamaah. Atau jamaah masih sedikit ya, makmum 2 orang gitu, ayo kita awal, tunggu aja dulu, lebih banyak lebih bagus ya. Salat jamaah itu dilihat dari di antara keabdalannya, dilihat dari
banyaknya jamaah itu lebih bagus ya. Di Jumatan atau mencari yang banyak ya, di antaranya wa dzalika li mura'atil jama'ati fi salatil isya, dan hal itu dengan melihat memperhatikan jamaah di dalam salat isya, dalam salat isya ya. Ya, satu hadis lagi silahkan. Ya, silakan Pak. Barzata al-Aslami. Hajiro wahia al-ula. Rahlihi ayu akhira. Kalau baris di bawah tasdid adalah kasroh, yu akhira, yu akhira. Al-atamah, al-atamah, ta atamah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Qadati hina yarif rajulu jalisahu bisittina ilal mi'ati. Ya. Dari Abu Minhal Sayyar bin Salamah, dia berkata, dakhaltu ana wa abi ala abi Barzatal al-Aslami. Aku masuk menemui Abu Barzah bersama ayahku Abu Barzah al-Aslami. Maka ayahku berkata kepadanya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah? Bagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat yang al-maktubah, al-mafruḍah, yang difardukan, salat fardu yang 5 waktu.
Faqala, kata Abu Barzah, kana yusallil hajira wa hiya allati tad'unaha al-ula hina tadhhabu syamsu. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil hajir, salat al-hajir tadi, salat duhra bil hajirah, ya, salat duhur. Al-hajir adalah salat duhur. Wa hiya allati tad'unaha al-ula, ini adalah yang kau panggil dengan salat al-ula, ya, salat al-ula, salat yang pertama. Hina tadhaddu syamsu, ketika matahari telah tergelincir, telah bergeser. Wa yusallil asra, dan salat asar. Tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Kemudian pulang salah seorang di antara kami ke apa tadi? Rahlihi. Pulang ke mana? Pulang ke mana? Ke tempat tinggal atau ke kendaraan? Ke rumahnya, ya. Fi aqsal Madinah, di tengah kota, tengah Madinah maksudnya. Wa syamsu hayyah, sedangkan matahari masih hayyah. Naqiyah, hayyah itu hidup, maksudnya adalah ubira bihi, abara bihi, atau diungkapkan al itu anna qaibayadhiha, yaitu bersih dari cahayanya, ya, masih terasa panas dan sinarnya masih terasa. Wa nasitu maqala fil maghrib, dan aku lupa tentang apa yang beliau ucapkan tentang maghrib, ya, kalau maghrib lupa. Wa kana yastahibu an yu'akhkhara minal isya'a, minal isya'i harusnya, allati tad'unaha al-atamah, dan beliau suka mengakhirkan salat isya yang kau sebut dengan al-atamah. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu, dan beliau tidak menyukai tidur sebelumnya, sebelum isya. Wal haditha ba'daha, dan ngobrol-ngobrol setelahnya, setelah isya. Wa kana yanfatilu, dan beliau berpaling, beres min salatil ghadati, dari salat pagi, yaitu subuh, al-ghadat, hina ya'rifu rajulu jalisahu, ketika seseorang mengenal teman duduknya, ya. Beresnya itu setelah apa? Kena tadinya ketika sholat tidak mengetahui satu dengan yang lainnya, beres sholat sampai mengenal satu lainnya, berarti terang, agak terang. Wa kana yaqra'u fiha, dan keadaan beliau, kebiasaan beliau membaca pada sholat subuh itu bisitina, surat yang 60 ayat, ilal mi'ah, atau 100 ayat, tergantung 60-nya yang mana. Nah, di juz amma ke sini sedikit, yang sebelum panjang. Ya, tapi kalau juz amma ke sini nggak ada yang 60. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Abu Barzah menceritakan waktu-waktu salat fardu. Maka memulai dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kebiasaan salat al-hajirah. Ya, disebut dengan al-hajirah karena di waktu hajar, al-hajirah, di waktu panas, salat waktu panas. Itu salat duhur. Kita menyebutnya, seorang Sunda nyebutna lohor.
mungkin tina lahar panas meureun cok gali cok ya. Hina tazul asyamsu nahwal ghurub, ketika bergeser atau tergelincir ke arah barat. Dan ini adalah awal waktu salat zuhur. Dan salat asar, kemudian salat asar, kemudian salah seorang kembali, orang-orang yang salat ke rumahnya di tengah Madinah, sedangkan matahari masih dalam keadaan terang. Ini adalah waktunya, awal waktu salat asar, masih terang ya. Adapun maghrib, dikatakan salat asar itu adalah juga bayangan benda itu sama dengan panjangnya ya, berarti kan memang terang ya. Bayangan benda kalau menancapkan tongkat sama. Adapun maghrib maka perawi lupa apa yang dikatakan. Dan telah berlalu bahwasanya tentang masuk waktu maghrib di hadis yang sebelumnya ya. Apabila telah tenggelam, terbenam matahari, sudah tidak ada matahari. Dan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan salat Isya karena waktu yang utama adalah salat di akhir waktunya yang masih dipilih waktu al-mukhtar. Jadi waktu salat itu dibagi bagi tiga. Ada al-waqtul afdaliyah, waktu afdal, waktu yang utama. Salat di awal waktunya selain Isya itu ya, waktu afdaliyah, seluruhnya di awal waktu. Dan ini kita berbicara tentang awal waktu. Ada waktu al-ikhtiyariyah, yaitu waktu yang dibatasi oleh syariat dalam salat 5 waktu tadi, masih dalam waktu ikhtiyariyah. Awal waktunya ada, masih belum sampai ke akhir waktu, di antara awal sampai akhir. Ada waktu al-waktu iddirariyah, karena ada sesuatu masyaqqah, disebabkan adanya masyaqqah, sesuatu kesulitan, seperti salat duhur di waktu asar, itu iddirar ya terpaksa, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di waktu maghrib, dan kita akan sampai pada hadisnya akan datang. Dikarenakan apa? Berkecamuknya perang, sulit untuk salat. Jadi salat Isya di akhir waktunya, tapi akhir waktu yang ikhtiar di hampir tengah malam, bukan akhir waktu, hampir tengah malam, bukan akhirnya, masih dalam batasan. Dan beliau tidak suka tidur sebelum salat Isya. Mana?
Beliau tidak suka tidur sebelum salat Isya karena khawatir akan akhir dari waktu yang mukhtar tadi, yang ikhtiar itu, atau khawatir luput dari salat berjamaah. Dan takut al-istighraq wa mahafatul istighraq fi naumi wa taraka salatul lail, dan takut ketiduran sampai lelap sehingga meninggalkan salat malam. Dan beliau tidak suka juga ngobrol-ngobrol setelah salat Isya. Karena apa? Karena khawatir ketiduran atau terlambat dari salat fajar, dari waktunya, atau dari salat berjamaah. Dan keadaan beliau beres dari salat fajar, salat subuh itu dalam keadaan seseorang mengenal dari teman duduk yang di sampingnya, itu dengan panjang salatnya tersebut membaca 60 sampai 100 ayat. Dari apa yang ditunjukkan oleh hadis bahwasanya beliau salatnya dalam keadaan masih gelap, begitu ya. Faedah dari hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan penjelasan awal waktu-waktu salat yang 5 waktu, dan akhirnya, akhir dari itu adalah bagian dari waktu salat mana saja, yaitu bagian dari awal waktu salat setelahnya. Jadi akhir waktu salat adalah bagian dari awal waktu salat setelahnya, ya. Tidak ada antara dua waktu tersebut pembedanya, pemisahnya. Itu secara umum. Jadi akhir dari sholat, batas akhir dari sholat duhur adalah awal sholat asar, gitu ya. Secara umum ya, kecuali sholat isya. Akhir dari sholat asar adalah awal sholat maghrib. Yang kedua, hadis ini merupakan penjelasan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di awal waktunya. Salat itu selalu di awal waktunya, kecuali salat isya. Ya, kecuali salat isya. Yang ketiga, bahwasanya yang afdal dalam salat isya adalah mengakhirkannya sampai ke waktu yang akhir dalam waktu ikhtiariyah, yaitu tengah malam. Akan tetapi mengakhirkan sholat isya itu juga ditakyid kalau tidak ada masakoh, kesulitan bagi orang-orang yang sholat yang lainnya, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Yang keempat, dimakruhkannya tidur sebelum salat isya, ya. Setelah maghrib pulang kemudian tidur, itu makruh. Karena supaya tidak melalaikan atau meninggalkan salat jamaah.
atau supaya tidak sholat di akhir setelah sholat yang ikhtiariyah, ya, waktu sholat ikhtiariyah, ketiduran misalkan bangunnya jam 1 malam, kan itu lebih dari waktu ikhtiariyah, misalkan seperti itu. Yang kelima, dimakruhkannya ngobrol-ngobrol setelah sholat isya supaya tidak ketiduran dari sholat malam, ya. Supaya bisa apa? Sholat malam atau dari sholat subuh berjamaah. Akan tetapi dimakruhkannya berbicara atau ngobrol-ngobrol setelah sholat isya itu tidak menghalangi dari mudzakkaratul ilmin nafi, mudzakarah ilmu yang bermanfaat. Karena bagi orang yang mau sukses di dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu adalah man talabal ula, kata Imam Asy-Syafi'i, sakhiral layali. Barang siapa yang ingin unggul dari yang lainnya itu sakhiral layali. Sakhiral layali harus begadang malamnya. Kalau standar batur sare, ya sare, diajar belajar. Siangnya belajar tapi tidak mudzakarah, tidak menghafal, tidak murajaah. Dan murajaah adalah harus malam hari. Sebagaimana antum kalau ujian persiapan itu di malam hari, bahkan dikebut kan, sistem kebut semalam. Kalau mau ya, seperti itu. Jadi kalau murajaah materi kajian yang sudah dikaji dari hasil thalabul ilmi, ya, terutama bagi yang belajar formal ada evaluasinya, ya mesti belajarnya di malam, ya. Apalagi kelas karyawan, siangnya adalah bekerja, ya harus ini, ya, malam harinya harus murajaah. Atau al-istighol bi masalihil muslimin, sibuk dengan kemaslahatan kaum muslimin. Seperti apa? Seperti misalkan jadi aktivis sosial dalam keadaan banjir, dalam keadaan apalah yang ini, aktivis, otomatis kan ngurusnya itu malam hari, ya, rapat persiapan untuk aktivitas pagi itu apa nih nanti besok, kan itu persiapannya di malam hari, rapat-rapatnya itu malam hari, rapat ngobrol, ya berbicara lah, ya, masa apa diam-diam atau parerem, ya enggak, nah seperti itu. Jadi yang gitu tidak makruh. Tetapi kalau ngopi, ngobrol kesana kemari, ngalor ngidur, kongres, ngewangkong teberes-beres, ada muter we. Da ngobrol mah pasti muter eta deui gitu. Jadi kalau ngobrol antum dengan teman antum sudah balik lagi itu harus diakhiri. Ya, jadi kembali ke tema yang sebelumnya itu yang harus diakhiri. Ya mangges. Eueuh deui tema ana berarti. Udah tos. Karena ngobrol itu dipanjangkeun panjang, dipendekkeun ke pendek. Yang keenam, hadis tadi yang mengatakan allati tad'una hal atamah, yang kau sebut dengan al atamah, ya, ini menjadi dalil bahwasanya makruhnya penamaan salat isya dengan nama al atamah. Jadi nama lokal, nama biasa. Sungguh ada di dalam hadis sahih Muslim yang marfu
la yaglibannakum al-a'rab alasmi salatikum fa inha fi kitabillahi al-isya. Janganlah mengalahkan kalian al-a'rab, orang-orang Arab, ya, orang Arab kampung, atas nama salat-salat kalian, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah namanya al-isya. Jadi penamaan itu jangan mengalahkan, menyebutkan al-atamah sampai lupa dengan nama syar'inya salat isya. Menamakan salat duhur dengan lohor sampai tidak menyebutkan salat duhur. Jangan mengalahkan. Dan keadaan Ibnu Umar marah dengan penamaan al-atamah ini. Namun ada yang menyebutkan bolehnya, ya, nyebut al-atamah. Dan bahwasanya marahnya dari penamaan itu menunjukkan makruhnya saja. Karena ada dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah marfu, "Lau ya'lamuna ma fil atamati wal fajri." Kalaulah mereka mengetahui apa yang ada yang terkandung dari salat al-atamah, yaitu salat isya wal fajri dan salat subuh. Ya, disebutkan al-atamah. Mungkin supaya mereka ngeh dengan salat itu, supaya mereka tahu tentang keutamaan salat isya yang mereka panggil dengan sebutan al-atamah. Yang ketujuh, bahwasanya salat fajar itu dilakukan di waktu yang masih gelap, di mana salat itu beres sedangkan seseorang di mana salat itu beres daripadanya sedangkan seseorang itu tidak mengetahui awalnya dengan teman duduknya, kan ketika beres itu mengetahui. Karena apa? Karena panjang yang dibaca oleh Nabi 60 sampai 100 ayat. Dan yang kedelapan, ini menunjukkan keutamaan memanjangkan bacaan di sholat subuh. Ya, sholat subuh yang 2 rakaat tidak utama kalau bacanya Qul a'udzu birabbil nas bin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, misalkan. Ya, qul tidak utama itu. Kermangan 2 rakaat. Kemudian yang ke-9, faedahnya dalam hadis ini menunjukkan keharusan bagi orang yang ditanya tentang suatu ilmu sedangkan dia tidak tahu, yaitu dengan ucapan la a'lam, aku tidak tahu, supaya tidak berfatwa berdasarkan kejahilan. Karena itu adalah berbicara tentang Allah pada sesuatu yang tidak ada ilmunya, dan itu adalah dosa yang paling besar. Wa tawaqqufu minal alimi amma la ya'lamu la yu'lamu laisa naqsan fi haqqihi. Dan tawakuf tidak memberi jawaban. Sikap tawakuf dari seorang alim dari perkara yang dia tidak mengetahui itu tidak mengurangi kehormatan seorang alim tersebut. Bal syarafun azimun, bahkan itu kemuliaan yang besar. Karena dia di mana dia telah wara
dari serampangan menjawab tanpa ilmu, di mana dia juga telah tawadhu, kemudian diam dari batasan ilmu. Batasan ilmunya begini, diam, tidak tahu, diam. Ya. Ditambah kaidahnya juga, jika tadi dikatakan bahwasanya ngobrol-ngobrol itu makruh setelah isya, padahal pembicaraan-pembicaraan yang dibolehkan, yang mubah-mubah saja, ya. Maka bagaimana dengan keadaan orang yang menghidupkan malamnya, menghabiskan malamnya dengan mendengarkan nyanyi-nyanyi lagu karaokean gitu ya, atau membaca sesuatu yang tidak bagus gitu ya. Kalau sekarang mungkin scroll HP ya, dan hal-hal yang lainnya, atau permainan-permainan ya, permainan-permainan yang melenakan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat hingga sampai dekat dengan salat subuh, yakni begadang malam dihabiskannya dengan permainan, main kartu, nonton, karaoke dan sebagainya ya. Maka itu lebih lagi apa? Lebih lagi ngobrol saja yang mubah, ini ngobrol-ngobrol mubah itu makruh, apalagi yang seperti itu. Maka itu lebih lagi tidak dibolehkan lagi, karena itu adalah merupakan kelalaian dan kemaksiatan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan bermanfaat